memutuskan: 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada teradu Krispianus Beda selaku ketua merangkap anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsun Arif dari Forum News Network. Dugaan kekerasan seksual terhadap bawahan rupanya sudah jadi satu modus pelanggaran etik yang banyak terjadi di lembaga penyelenggara pemilu, KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Tidak hanya terjadi di KPU Republik Indonesia, namun juga sampai di KPU daerah. Hari ini Selasa 28 Mei 2024, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang dipimpin oleh Ketuanya Hedi Lugito membacakan putusan dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Ketua KPU Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Krispianus Beda terhadap seorang wanita staf pegawai negeri sipil di KPU Manggarai Barat ya. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu sangat keras. Karena terbukti melakukan kekerasan seksual, Krispianus itu dijatuhi sanksi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya sebagai Ketua KPUD Manggarai Barat. Bahkan ini diperintahkan KPU Pusat harus mengeksekusi keputusan ini dalam waktu 7 hari. Pertimbangan putusan 4.3. Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, dokumen, bukti, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan bahwa teradu merupakan anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat periode masa jabatan 2019-2024 dan terpilih kembali untuk periode masa jabatan 2024-2029. Bahwa teradu juga terpilih sebagai Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat periode masa jabatan 2024-2029. Berkenaan dengan dalil aduan pada angka 4.1, teradu diduga melakukan kekerasan seksual secara fisik dan non-fisik kepada pengadu selaku pegawai negeri sipil atau PNS di Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2019. Bahwa dugaan kekerasan seksual secara fisik pertama kali terjadi sekitar bulan Juli 2019 di kamar kos pengadu pada saat pengadu izin tidak masuk kantor karena sakit. Pengadu mendalilkan bahwa teradu yang mengetahui kondisi pengadu yang sedang sakit lantas datang ke kos pengadu dengan alasan mengantar minyak oles untuk mengobati pengadu. Berdasarkan keterangan pengadu, kedatangan teradu tidak diinginkan pengadu, akan tetapi teradu memaksakan untuk datang. Bahwa di kos pengadu tersebut kemudian teradu memaksa untuk mengoles minyak ke wajah pengadu yang bengkak. Pada saat yang bersamaan, teradu berupaya mencium secara paksa dan berupaya memperkosa pengadu, namun pengadu berhasil menghindar dan teradu melarikan diri. Pengadu sempat mengejar teradu, namun teradu berhasil meninggalkan kos pengadu menggunakan sepeda motor. Pengadu menerangkan pada saat kembali ke kamar setelah berusaha mengejar teradu, pengadu berpapasan dengan pemilik kos yang bernama Krisantus Sehandi. Setelah peristiwa di kos pengadu sebagaimana diuraikan di atas, pengadu menerangkan bahwa teradu melakukan beberapa kali tindakan kekerasan seksual non-fisik kepada pengadu. Bahwa dalil tindakan kekerasan seksual non-fisik yang dilakukan teradu kepada pengadu antara lain menghubungi pengadu melalui panggilan video atau video call, meminta pengadu mengirimkan foto tidak senonoh dan menceritakan fantasi seksual yang mengarah pada pelecehan seksual. Pengadu juga mendalilkan bahwa teradu berupaya meyakinkan pengadu dengan menunjukkan kartu tanda penduduk atau KTP yang mana status perkawinan teradu adalah belum kawin. Selain itu, teradu didalilkan sering
menyampaikan niatnya untuk mengatur perjalanan dinas bersama pengadu. Bahwa dugaan kekerasan seksual secara fisik yang kedua terjadi pada saat perjalanan dinas di Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 18 Desember 2019. Pengadu memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan bahwa teradu menemui pengadu di penginapan dengan alasan teradu sedang sakit dan memerlukan obat. Akan tetapi, teradu justru menemui pengadu dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman beralkohol dan melakukan pelecehan seksual kepada pengadu. Terhadap dalil pengaduan sebagaimana diuraikan di atas, teradu menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dan menyangkal seluruh dalil aduan pengadu. Bahwa teradu menerangkan dalil tindakan kekerasan seksual secara fisik dan non-fisik adalah mengada-ada dan fitnah yang ditujukan kepada teradu. Menurut teradu, tuduhan tersebut merendahkan martabat pribadi dan jabatan teradu selaku anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat. Bahwa teradu merasa dalil aduan akuo memiliki motif untuk menjatuhkan teradu dalam proses seleksi anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat periode masa jabatan 2024-2029. Selain itu, teradu juga berdalih pengadu memiliki ambisi pribadi untuk promosi kenaikan jabatan menjadi bendahara dan atau kasubag di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Barat. Berkenaan dengan dalil kekerasan seksual fisik yang terjadi di kos pengadu pada sekitar bulan Juli 2019, teradu beralasan tidak pernah mendatangi dan tidak mengetahui lokasi kos pengadu. Adapun terhadap peristiwa saat perjalanan dinas di Kecamatan Lembor pada tanggal 18 Desember 2019, teradu membantah mendatangi pengadu dalam keadaan mabuk dan melakukan pelecehan seksual. Teradu menerangkan perjalanan dinas di Kecamatan Lembor pada tanggal 18 Desember 2019 dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas sosialisasi penggunaan surat suara pemilu 2019 kepada masyarakat di Desa Liang Sola dan pemilih pemula di SMK Santa Familia Lembor. Bahwa penugasan pengadu dan salah satu staf PPNPN Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Barat merupakan kewenangan Sekretaris KPU Kabupaten Manggarai Barat. Teradu berdalih tidak pernah memberikan arahan atau perintah untuk menugaskan pengadu sebagai staf pendamping dalam perjalanan dinas di Kecamatan Lembor. Sedangkan berkenaan dalil kekerasan seksual non fisik, teradu menyatakan tidak pernah sekalipun melakukan komunikasi dengan pengadu yang mengarah tindakan pelecehan seksual. Setelah terjadi peristiwa sebagaimana didalilkan pengadu di atas, terungkap fakta pada awal tahun 2020, pengadu menemui pihak terkait Robertus Verdimus Din selaku Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat periode masa jabatan 2019-2024 dan pihak terkait Ponsianus Mato selaku anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat periode masa jabatan 2019-2024. Pada pokoknya, pengadu menyampaikan bahwa telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan teradu kepada pengadu. Pihak terkait, Robertus Verdimus Din menerangkan bahwa pengadu pada saat menemui dirinya dalam kondisi tertekan, stres, dan menangis. Pengadu juga beberapa kali mendatangi pihak terkait Robertus Verdimus Din dengan harapan ada upaya penyelesaian atas masalah yang dihadapi pengadu. Sedangkan pihak terkait, Ponsianus Mato menerangkan pengadu pada saat menemui dirinya menyampaikan bahwa teradu adalah pembohong, penjahat, dan penipu. Akan tetapi, menurut pihak terkait, Ponsianus Mato, pengadu tidak dengan gamblang menceritakan permasalahannya dan hanya bercerita berputar-putar sehingga tidak terlihat titik pangkal masalahnya. Bahwa pada bulan Mei 2020, pengadu berupaya menyampaikan laporan ke Polres Manggarai Barat terkait dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan teradu pada tahun 2019. Karena tidak mengetahui mekanisme penyampaian laporan polisi, pengadu melakukan konsultasi hukum dengan Marianus Demon Hada selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak PPA Polres Manggarai Barat. Berdasarkan konsultasi dengan Marianus Demon Hada diinformasikan bahwa pada saat yang bersamaan Marianus Demon Hada selaku Kanit PPA Polres Manggarai Barat sedang proses penugasan ke bagian lain. Marianus Demon Hada menyarankan kepada pengadu untuk menemui Kanit PPA Polres Manggarai Barat yang baru. Akan tetapi, saran tersebut tidak ditindaklanjuti pengadu karena harus segera melaksanakan tugas belajar studi S2 di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Video bukti P8 dan bukti P9. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa terjadi keributan antara pengadu dan teradu di kantor KPU Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 11 Juni 2020. Pihak terkait Robertus Verdimus Din membenarkan terjadinya keributan antara pengadu dan teradu tersebut. Selanjutnya,
pihak terkait Robertus Ferdimusdin menginisiasi rapat yang dilaksanakan pada 11 Juni 2020 dengan maksud untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan keributan antara pengadu dan teradu. Rapat tersebut dipimpin pihak terkait Robertus Ferdimusdin dan diikuti oleh pengadu, teradu, Ponsianus Mato selaku anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat, Bonaventura Yosman selaku sekretaris KPU Kabupaten Manggarai Barat, Benediktus Bagung selaku Kasubag KUL KPU Kabupaten Manggarai Barat, dan Hendrikus Handut selaku Kasubag Rendatin KPU Kabupaten Manggarai Barat, bahwa rapat tersebut menghasilkan kesimpulan. Pertama, tidak boleh melakukan membuat keributan di kantor karena akan mengganggu aktivitas pekerjaan kantor. Kedua, kalau ada persoalan pribadi agar diselesaikan di luar kantor. Dan ketiga, kalau terjadi keributan lagi agar sekretaris segera membuat surat teguran dan peringatan tertulis kepada yang bersangkutan. Bahwa hasil rapat dituangkan dalam berita acara rapat penegasan nomor 12/RI dan seterusnya tertanggal 11 Juni 2020, video bukti T12. Pihak terkait Robertus Ferdimusdin dan pihak terkait Ponsianus Mato menerangkan bahwa dalam rapat tanggal 11 Juni 2020 juga disampaikan agar permasalahan pribadi antara pengadu dan teradu diselesaikan melalui jalur resmi baik di kepolisian atau DKPP. Bahwa pada bulan Agustus 2020 pengadu berangkat melaksanakan tugas belajar untuk studi S2 di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Bahwa dalam proses menjalani tugas belajar tersebut, pengadu menerangkan mengalami trauma psikologis dan stres berkepanjangan dengan gejala seperti kehilangan rasa percaya kepada orang lain, gangguan tidur, kesulitan konsentrasi, sakit kepala, kehilangan semangat belajar dan bekerja, dilingkupi perasaan ditipu dan dilecehkan, serta merasa tidak berdaya. Pengadu juga merasa khawatir apabila permasalahan dengan teradu tidak terselesaikan, maka nanti setelah kembali bertugas di KPU Kabupaten Manggarai Barat akan berakibat fatal pada kondisi pengadu. Oleh karena itu, pengadu menyampaikan pengaduan kepada Komnas Perempuan melalui aplikasi Google Formulir pada tanggal 8 Februari 2022 terkait dugaan kekerasan seksual yang dilakukan teradu. Bahwa pengaduan tersebut dibenarkan oleh pihak terkait, Fadilah Adkiras selaku Asisten Koordinator Divisi Pemantauan Komnas Perempuan. Selanjutnya, Komnas Perempuan menindaklanjuti dengan meneruskan pengaduan kepada LRC KJHAM selaku lembaga mitra yang berada di Kota Semarang dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah untuk dilakukan pendampingan kepada pengadu. Bahwa pengadu dalam sidang pemeriksaan menghadirkan saksi Nihayatul Mukarramah selaku pendamping dan advokat di lembaga LRC KJHAM. Saksi Nihayatul Mukarramah menerangkan bahwa LRC KJHAM menerima rujukan dari Komnas Perempuan pada tanggal 7 Maret 2022 terkait pengaduan dugaan kekerasan seksual yang dialami pengadu. Saksi kemudian menghubungi pengadu dan melakukan konseling secara daring pada pertengahan bulan Maret 2022. Bahwa saksi menerangkan pada mulanya pengadu pada saat konseling diminta untuk menyampaikan kronologis kekerasan seksual yang dialami, namun saksi belum dapat menangkap semua yang disampaikan karena pengadu lebih menceritakan kondisi psikologisnya sambil menangis. Selain itu, pengadu juga menceritakan kondisinya di Kota Salatiga selama masa cuti kuliah yang mana pengadu tidak dapat konsentrasi untuk studi S2. Berdasarkan hasil konseling tersebut, saksi mengetahui kebutuhan pengadu adalah layanan pemulihan karena upaya pengadu mencari keadilan sejak tahun 2019 tidak sesuai harapan. Bahkan saksi juga menerangkan peristiwa dan kronologis dugaan kekerasan seksual yang disampaikan pengadu dalam proses konseling berkesesuaian dengan dalil pengaduan akuo. Bahwa setelah mengetahui kondisi kesehatan psikologis dan kejiwaan pengadu, saksi dan pengadu mengakses layanan medis di Rumah Sakit Jiwa Daerah RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo di Kota Semarang. Layanan medis yang dimaksud adalah akses layanan kesehatan jiwa untuk pengadu. Selanjutnya, saksi mendampingi pengadu menjalani beberapa sesi pemeriksaan dengan psikiater dan psikolog
RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo. Saksi juga menyampaikan kepada psikiater pemeriksa bahwa meminta layanan kejiwaan untuk mengetahui dampak yang dialami pengadu dari peristiwa kekerasan seksual yang dialami. Bahwa hasil pemeriksaan kejiwaan pengadu dari RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo dituangkan dalam surat keterangan kesehatan jiwa nomor 445.1 dan seterusnya tertanggal 11 April 2022, vide bukti P1. Berdasarkan hasil pemeriksaan, psikolog pemeriksa dan psikiater pemeriksa menyimpulkan bahwa pengadu didapatkan adanya gangguan depresi. Pihak terkait Mira Permatasari SPSI, MPSI, selaku psikolog pemeriksa dan pihak terkait Dr. Linda Kartikasari SPKJ, selaku psikiater pemeriksa menerangkan dalam sidang pemeriksaan bahwa diagnosis gangguan depresi yang dialami pengadu bersumber dari trauma pelecehan seksual yang dilakukan oleh atasan pengadu pada tahun 2019. Keterangan tersebut berkesesuaian dengan peristiwa dan kronologis dalam dalil aduan akuo. Bahwa pada tanggal 30 November 2023, vide bukti P11, terungkap fakta LBH Apik NTT menyampaikan surat kepada tim seleksi calon anggota KPU tingkat kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur zona 2 dengan nomor 59.X dan seterusnya tertanggal 29 November 2023 perihal keberatan terhadap hasil penetapan saudara Kris Beda sebagai bakal calon anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat, vide bukti P10. Surat tersebut pada pokoknya menyampaikan keberatan atas lolosnya teradu pada tahap seleksi administrasi calon anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat periode masa jabatan 2024-2029 dengan alasan teradu diduga melakukan kekerasan seksual sebagaimana dalil aduan akuo. Menindaklanjuti surat LBH Apik NTT, tim seleksi kemudian melakukan klarifikasi, masukan, dan tanggapan masyarakat kepada teradu pada saat seleksi wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2023. Teradu pada pokoknya membantah semua tuduhan dugaan kekerasan seksual kepada pengadu. Bahwa teradu juga menegaskan bantahan tersebut melalui surat pernyataan tertanggal 10 Desember 2023 yang ditujukan kepada tim seleksi, vide bukti T1. Pada tanggal 11 Desember 2023, teradu mengirimkan surat kepada LBH Apik NTT perihal permohonan audensi dan klarifikasi terkait dugaan kekerasan seksual, vide bukti T4. Berdasarkan surat permohonan tersebut, LBH Apik NTT menjadwalkan menerima teradu pada tanggal 13 Desember 2023. Akan tetapi pada tanggal 13 Desember 2023, teradu tidak hadir dan menyampaikan surat tertulis kepada LBH Apik NTT, vide bukti T5. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa teradu kemudian menemui Krisantus Sehendi selaku pemilik kos pengadu. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Desember 2023 di kantor Krisantus Suhendi yang masih satu lokasi dengan kos pengadu. Fakta tersebut dibenarkan oleh Krisantus Sehendi yang memberikan keterangan sebagai saksi pengadu dalam persidangan. Saksi Krisantus Suhendi menerangkan teradu mendatangi dirinya untuk mengkonfirmasi perihal surat keberatan LBH Apik NTT terkait dugaan kekerasan seksual yang dialami pengadu. Saksi menerangkan bahwa pengadu pada tahun 2019 pernah mendatangi saksi untuk menceritakan peristiwa dugaan kekerasan seksual yang terjadi di kos-kosan milik saksi. Akan tetapi, saksi Krisantus Suhendi tidak mengingat pernah berpapasan dengan teradu pada saat kejadian dugaan kekerasan seksual di bulan Juli 2019. Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, DKPP berpendapat bahwa terdapat kesesuaian antara fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan dengan dalil aduan pengadu. Pertama, terdapat konsistensi antara peristiwa kronologis dan dalil aduan pengadu, rangkaian peristiwa sebagaimana disampaikan pengadu dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 kepada Ketua dan anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat periode masa jabatan 2019-2024, Kanit PPA Polres Manggarai Barat,
Komnas Perempuan, LRC, KJ-HAM, psikiater dan psikolog pemeriksa RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo, LBH Apik, NTT, dan saksi Krisantus Suhendi memiliki kesesuaian dengan keterangan para pihak dan alat bukti yang disampaikan pengadu dalam sidang pemeriksaan. Bahwa kesesuaian tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi Theodosia Milija dan saksi Magdalena Siti Muwarni yang merupakan teman pengadu sejak tahun 2020, tempat pengadu menyampaikan permasalahan mengenai dugaan kekerasan seksual yang dialami. Dengan demikian, terhadap jawaban teradu yang menyatakan dalil aduan pengadu mengada-ngada, fitnah, skenario, dibuat untuk mengejar jabatan, serta memiliki motif untuk menggagalkan proses seleksi teradu, DKPP menilai jawaban teradu tidak dapat dipertimbangkan. Terlebih jawaban tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang relevan. Kedua, teradu menyatakan dalam sidang pemeriksaan bahwa tidak mengetahui lokasi kos pengadu. Akan tetapi, dalil tersebut terbantahkan dengan keterangan saksi Krisantus Suhendi yang menerangkan bahwa teradu pernah mendatangi saksi di kantornya yang masih satu lokasi dengan kos pengadu pada bulan Desember 2023. Padahal terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, saksi Krisantus Suhendi sebelumnya tidak pernah menginformasikan di mana lokasi kantornya. Bahwa teradu juga tidak dapat memberikan jawaban yang jelas mengenai diperolehnya informasi lokasi kantor saksi Krisantus Suhendi tersebut. Dengan demikian, teradu terbukti mengetahui lokasi kos pengadu, sehingga jawaban teradu tidak dapat diterima. Berkenaan dengan dugaan kekerasan seksual non-fisik yang dilakukan teradu, terungkap fakta bahwa ponsel pengadu diretas pada tahun 2021 sehingga mengakibatkan semua pesan, akses ke nomor aplikasi WhatsApp dan jejak digital lainnya menjadi hilang. DKPP mafhum tindakan kekerasan seksual yang terjadi di ruang privat, baik yang dilakukan secara langsung maupun berbasis elektronik, dapat menimbulkan kesulitan dalam proses pembuktian. Kesulitan proses pembuktian ini merupakan hambatan dari aspek struktur dan budaya hukum dalam sistem sosial masyarakat Indonesia. Selain itu, adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban juga kerap kali mengiringi terjadinya tindakan kekerasan seksual. Ditambah lagi kondisi lingkungan kerja yang cenderung diam ketika terjadi pelecehan juga menambah daftar permasalahan proses pembuktian kekerasan seksual. Persoalan-persoalan ini dibenarkan oleh pihak terkait. Fadila Adkiras selaku asisten koordinator Divisi Pemantauan Komnas Perempuan dan LBH Apik NTT selaku kuasa hukum pengadu. Bahwa pada bulan Maret 2019, KPU mengesahkan peraturan KPU nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Pasal 90 ayat 1 huruf C berbunyi, dalam melaksanakan prinsip integritas, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, wajib berperilaku. C. Menjaga sikap dan tindakan agar tidak merendahkan integritas pribadi dengan menjauhkan diri dari perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, berjudi, menipu, minuman keras, tindak kekerasan, tindakan kekerasan seksual, dan tindakan lainnya yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. DKPP menilai muatan norma yang terkandung dalam pasal aku memiliki standar moral dan etika yang tinggi sehingga seharusnya menjadi pedoman seluruh penyelenggara pemilu. Frasa menjauhkan diri dalam batas penalaran yang wajar memiliki arti segala sikap dan tindakan yang mengarah atau berpotensi mengakibatkan terjadinya perbuatan sebagaimana disebutkan dalam pasal aku juga wajib dihindari. Tidak hanya tindakan kekerasan seksual yang wajib dihindari, melainkan segala sikap dan perbuatan yang mengarah atau dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan seksual juga wajib dihindari. Akan tetapi, ketentuan pasal 90 ayat 1 Peraturan KPU nomor 8 tahun 2019 telah diubah dengan Peraturan KPU nomor 4 tahun 2021 sehingga berbunyi, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota wajib menjaga sikap, tindakan, perilaku, dan integritas anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota. Meskipun demikian, permasalahan norma hukum yang menjadi pedoman perilaku dalam peraturan KPU sudah sepatutnya dikesampingkan dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu sebagaimana ada gium terkenal Ed Warren mengatakan hukum berlayar di samudra etika.
Menimbang fakta adanya keributan di kantor KPU Kabupaten Manggarai Barat, hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pengadu dari psikiater dan psikolog, dan tanggapan masukan masyarakat kepada tim seleksi anggota KPU se-kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur semakin menambah keyakinan DKPP bahwa dalil pengaduan Akuo memang terdapat kesesuaian dengan fakta persidangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, DKPP berpendapat teradu terbukti tidak dapat menjaga integritas pribadi, tertib sosial, dan kehormatan penyelenggara pemilu. Teradu terbukti telah mendistorsi marwah kelembagaan KPU Kabupaten Manggarai Barat serta menciptakan kondisi yang tidak nyaman di lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Barat. DKPP juga berpendapat teradu tidak layak dan tidak pantas menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat periode masa jabatan 2024-2029. Berdasarkan seluruh fakta dan pertimbangan tersebut, DKPP menilai dalil aduan pengadu terbukti dan jawaban teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar ketentuan pasal 6 ayat 3 huruf C dan huruf F, pasal 12 huruf A dan huruf B, dan pasal 15 huruf A dan huruf D Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. 4.4. Menimbang terhadap dalil aduan pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta dalam sidang pemeriksaan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, memeriksa dan mendengar keterangan saksi pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu dan teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa 5.1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan Akuo, dan 5.3 teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada teradu Krispianus Beda selaku ketua merangkap anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Lugito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kadek Wiarsaraka Sandi, Muhammad Tio Aliansah, dan Loli Suwenti masing-masing sebagai anggota pada pleno pertama hari Kamis tanggal 22 bulan Februari tahun 2024 dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 17 bulan April tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 28 bulan Mei tahun 2024 oleh Hedi Lugito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kadek Wiarsaraka Sandi, dan Muhammad Tio Aliansah masing-masing sebagai anggota. Nah, putusan KPU ini jelas berbeda ya dengan putusan sebelumnya ketika mengadili Ketua KPU RI Hasyim Asyari karena juga dilaporkan melakukan dugaan kekerasan seksual ya terhadap Ketua Partai Republik 1 Hasnaini Muin. Hasyim pada waktu itu oleh DKPP hanya dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir karena terbukti mempunyai hubungan pribadi dengan Hasnaini. Namun Hasyim pada waktu itu dinyatakan tidak terbukti melakukan kekerasan seksual seperti yang sebelumnya dilaporkan oleh Hasnaini ke Polda Metro Jaya karena di Polda Metro Jaya itu kasusnya juga dihentikan. Jadi
Hasim pada waktu itu hanya punya hubungan pribadi. Jadi kalau toh katakanlah misalnya seperti dikatakan Hasna ini ada hubungan seksual antara keduanya, itu ya lebih bersifat konsensual ya, bukan kekerasan seksual. Tapi apapun juga ini rasanya tidak pantas ya seorang ketua KPU itu kemudian melakukan perjalanan pribadi bersama dengan seorang ketua umum partai yang pada waktu itu dia berpotensi akan ikut pada pemilu 2024. Jadi jelas ini ada konflik of interest gitu. Tapi kan belakangan kita tahu bahwa Partai Republik Satu itu tidak lolos verifikasi dan tidak jadi menjadi peserta pemilu 2024. Tapi tetap saja apa yang dilakukan ini sesungguhnya sudah melakukan jelas tadi disebutkan melakukan pelanggaran etika keras dan itu tindakannya peringatan keras dan terakhir. Nah, saat ini Dewan Kehormatan Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP juga kembali menangani dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Hasyim Asyari. Ini pengadunya adalah seorang petugas wanita PPLN atau penyelenggara pemilu di luar negeri, yakni di Den Haag, Belanda. Wah, ini mainnya makin jauh ya. Persidangan sudah berlangsung, baik pengadu, teradu maupun pihak terkait sudah diperiksa pada tanggal 22 Mei 2024. Dan kepada media, Hasyim Asyari kembali membantah dia melakukan tindakan seperti itu. Bagaimana nasib Hasyim ya? Apakah dia kembali lolos dan kalau toh dijatuhi sanksi itu hanya peringatan keras terakhir seperti kasus sebelumnya dalam kasus Hasna ini, atau dia juga bernasib sama seperti Ketua KPUD Manggarai Barat, dipecat ya, di peringatan keras dan kemudian dicopot dari jabatannya. Tapi kalau kemudian sanksinya itu hanya berupa peringatan keras dan terakhir lagi, pasti Anda akan bertanya-tanya ini sebenarnya apa sih maksudnya? Kok ada peringatan keras terakhir tapi diulang lagi ada peringatan keras dan terakhir. Jadi kok bolak-balik terakhir terus gitu ya. Saran saya jangan terlalu dipikirin ya. Kita tunggu saja kapan DKPP akan membacakan putusan atas Ketua KPU RI ini Hasyim Asyari. Apakah dia dipecat sama seperti dengan Ketua KPU Manggarai Barat tadi, atau kembali dijatuhi hukuman berupa sanksi keras dan terakhir. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.